Are you sure you want to do this? Bagi kalian yang masih bertanya-tanya ya, kenapa Scourge Xenomorph atau Xenomorph yang lahir dari Navarro dan dia memiliki sedikit elemen listrik di kepalanya yang memang masih nyala-nyala terus sepanjang film, itu tidak membunuh Rain dan malah menyelamatkan Rain di insiden anti-gravitasi di elevator yang ada di Renaissance. Alasannya kita temukan setelah ini. Oke, ini pembahasan yang menarik ya, karena memang bagi para penonton baru ini adalah hal yang bisa disebut plot armor bagi Rain. Jelas banget karena tiba-tiba si villain utama malah menyelamatkan dia dan Rain tidak jadi mati, yang akhirnya malah Xenomorph yang itu malah mati oleh Andy. Tapi bagi penonton lama ini merupakan callback. Simple ini callback dan juga menarik. Karena kenapa? Kalian harus tahu kalau misalkan behavior dari Xenomorph itu, dia basically kan bukan animal, dia adalah perfect organism. Jadi kalau kalian bilang Xenomorph itu adalah animalistic, no, it's just organism, ya, organisme. Sekali lagi, bukan hewan, bukan manusia, bukan tumbuhan, tapi dia adalah organisme. Organisme itu menggambarkan keseluruhan makhluk yang memiliki organ, dari tumbuhan, hewan, manusia, dan mungkin juga alien yang memang diyakini memiliki organ juga. Jadi seluruh makhluk yang memiliki organ itu disebutnya organisme. Untuk Xenomorph itu memang disebutnya perfect organism. Sekali lagi, behavior Xenomorph itu memang ditentukan dari hive mind. Hive mind itu adalah suatu pemikiran yang dimana dia memiliki pusat sebagai acuan untuk para makhluk yang memang terhubung ke hive mind ini. Basically, hive mind itu adalah modem wifi. Modem wifi, ketika kalian colok, kalian kan mendapatkan akses informasinya kan secara bersamaan. Kalian bisa mendapat informasi yang A dapatkan, kalian juga bisa mendapatkan informasi dari yang B dapatkan, begitu juga sebaliknya. Si B bisa mendapatkan informasi dari yang kalian dapatkan. Nah, dalam kasus alien, hive mind ini memang sangat-sangat berguna. Mau di fase apapun, mulai dari ovomorph sampai adult, bahkan sampai ke queen, itu memang dipakai. Kalian bisa lihat bagaimana Xenomorph ini lebih berkemauan untuk menyuruh facehugger nyerang manusia daripada mereka yang turun tangan sendiri. Dan kalian bisa lihat bagaimana Xenomorph ini beneran bisa aja bermain-main dengan manusia sebelum membunuhnya. Jadi bentuknya boleh kelihatan seperti hewan, cuman untuk kelakuan itu sangat-sangat menyeramkan cuy. Makanya disebutnya alien kan. Dan di filmnya juga dia disebut sebagai perfect organism. Nah, kenapa Rain tidak dibunuh nih pada saat insiden elevator? Padahal anti-gravity udah kelar kan? Dia udah tinggal jatuh tuh. Alasannya adalah karena di kapal itu atau di station itu, satu-satunya yang masih segar sebagai manusia, fresh new, yang mungkin bisa dijadikan sebagai new hive mind atau new queen, yaitu adalah Rain. Karena untuk kasusnya Kay, dia sudah terluka parah, ya, terutama di bagian leher. Makanya Xenomorph yang mengambil, yaitu Scourge Xenomorph, itu menggantungnya dulu kan. Dia nggak langsung menghamili si Kay ini karena lehernya masih terluka. Sedangkan Rain itu posisinya masih segar bugar. Dia belum ada, untungnya luka kecil lah, dia belum ada luka yang terlalu fatal. Maka dari itu mungkin Scourge Xenomorph ini dia mempelajari apa yang dia lakukan sebelumnya. Dan mungkin juga dia mendapatkan perintah dari para Xenomorph lain, di mana dia yang terdekat di situ, dan dia mengingat ketika dia menangkap Kay, dia menusuk bagian hampir nembus ke lehernya kan. Dan itu membuat dia terluka sehingga facehugger yang ngamuk boy. Facehugger itu yang ada di sekitar dia pada ngamuk karena gue nggak bisa nyaplok nih orang karena masih terluka. Lu gimana sih nyoloknya yang bener? Ya mungkin karena kepalanya udah dipenuhi listrik ya gara-gara disetrum Bjorn. Jadi agak bego dikit gitu loh. Nah, pada saat kasusnya Rain, akhirnya dia malah menggunakan ekornya untuk melingkar. Nah, ini dia yang gue bilang.
Xenomorph itu bukan animal. Dia sifatnya bukan animalistik karena dia bisa mempelajari. Awalnya dia pakai nusuk, 2 kali loh. Dia ke Bjorn dia tusuk, ke sini ke si Kay dia juga nusuk. Nah, tapi ketika dia melakukannya lagi dan memang sangat diperlukan ke Rain, dia malah menggunakan ekornya untuk melingkari badannya si Rain supaya dia bisa menyelamatkan Rain dalam tanda kutip. Dan dia bisa memanggil facehugger terdekat untuk langsung nyaplok si Rain. Sekali lagi, kondisinya di situ memang Rain adalah satu-satunya manusia dan Andy adalah satu-satunya android yang memang masih berkeliaran di situ. Untuk Kay, dia sudah ada di elevator, sudah aman, udah nggak bisa diganggu, dia udah masuk pesawat, bahkan udah ngobrol sama si Rogue. Nah, kasusnya ini nih mirip banget kayak kasus di film Alien 1986. Bedanya di situ yang dicari atau yang diambil adalah Newt. Itu adalah bocil. Menjadi mungkin ya menjadi a new queen or something, I don't know. Dan ini juga kasusnya mirip kayak di Alien 3 di mana telur yang ditaruh emergency egg ya. Itu yang ditaruh oleh alien queen di Sulaco. Itu kan sebenarnya bukannya telur queen, tapi secara genetika dia bisa menulis ulang DNA-nya supaya dia menjadi queen. Makanya dia bisa melahirkan 2 Xenomorph sekaligus. Nah, untuk penjelasan Alien 3, karena memang udah fix di canon sama Prometheus dan Alien Covenant, ini bakal gue jelasin nanti karena ini bakalan sangat-sangat menarik. Gue bakal membantah seluruh teori atau spekulasi dan juga bahkan fakta yang sudah dibuat oleh YouTuber luar negeri. Semua bakal gue libas habis khusus untuk Alien 3. Kita tunggu ya videonya karena ini pembahasan yang bakal sangat-sangat menarik. Sekali lagi, ini karena Prometheus dan juga Alien Covenant sudah dikonfirmasi canon melalui film Alien Romulus. Oke, kita bakal lanjut lagi. Maka dari itu yang Xenomorph ini lakukan atau Skor Xenomorph itu adalah bermain-main kan dengan Rain. Dia malah ngadu teriakan, dia malah pamer inner jaw-nya. Ingat, Xenomorph itu bisa mengatur inner jaw-nya sesuka hati dan pikiran mereka. Tidak seperti senjata-senjata yang tidak bisa dikendalikan. Oh, kok buka dia asal lepas gitu loh. Udah pasti, iya kan lidahnya ngaceng gitu. Trot, udah pasti nusuk nggak. Dia bisa mengatur intensitasnya. Makanya dia hanya bermain-main menunggu facehugger datang. Untungnya Andy cekatan. Andy langsung melihat kejadian tersebut. Dia mungkin sudah melihat ada pergerakan dari facehugger. Facehuggernya diserang. Xenomorph ini langsung dihajar. Kenapa Xenomorph masih tidak membunuh Rain di saat-saat genting kematiannya? Karena memang dia masih berharap. Si Skor Xenomorph ini masih berharap ada facehugger. Karena banyak kan facehugger itu kan banyak banget tuh di situ. Masih ada chance di mana facehugger ini berhasil nyaplok ke Rain. Makanya melalui hive mind-nya mungkin Skor Xenomorph ini langsung memerintahkan facehugger untuk langsung menyerang Rain. Nah, kebetulan mungkin mereka masih jauh dan memang anti-gravity akhirnya nyala lagi. Well, what can I say? What can they do? Nggak bisa. Ya sudah, para protagonis kita akhirnya berhasil. Jadi apakah make sense? Ya secara film ya, ini plot armor udah jelas. Tapi kalau mau dijelasin atau di breakdown lagi dari franchise Alien sebelum-sebelumnya, ya memang kelakuan Xenomorph seperti itu. Bukannya dia asal caplok serang, enggak. Dia hanya nyerang ketika diperlukan dan dia hanya nyerang ketika situasi itu sudah menjadi darurat bagi kaum mereka, bagi ras mereka. Kalau gue pengen compare mungkin kasusnya seperti ini. Kenapa dia membunuh Taylor, dia membunuh Bjorn, dan juga mayat Navarro juga ditarik. Alasannya karena di kapal itu tidak ada alien queen. Xenomorph yang muncul di situ adalah hasil reverse engineer yang otomatis tidak bisa mendevelop queen. Satu-satunya cara untuk mendevelop queen adalah membuat ovomorph alami melalui proses chrysalis yang nantinya akan menjadi cocoon. Nah, cocoon ini akan melahirkan dari berbagai macam biomasa yang ada di situ, yang ada di alien, ada di kapalnya, ada di manusia. Itu bakal digabung menjadi biomasa dan nanti dia akan membentuk kristal. Kristal ini nanti akan membentuk seperti kepompong atau kokun. Nah, dari kokun itu akan terbentuk ovomorph baru. Itu baru bisa didevelop queen alien.
Paham? Nggak, ya udah. Sama, gue juga belum paham. Nanti pokoknya kita bakal bahas lengkap untuk kasus ini. Tapi untuk sekarang penjelasannya seperti itu dulu, supaya kalian bisa memahami nih kenapa Rain itu plot armornya lumayan tebel. Karena memang skor Xenomorph juga bego dikit, udah kesetrum palanya soalnya kan. Susah itu loh. Udah kesalahan 2 kali itu dia tuh. Ya ketiga kali masa masih salah juga, Pak? Kalau sampai masih salah juga keterlaluan. Makanya dia tidak mengulang kesalahan, malah mati. Kalau begitu, segini dulu untuk video kali ini, and see you guys in the next video.